Banyak hal-hal yang memang harus memenuhi ruang dan waktu. Punya begini, kenapa kita nih ditakdirkan dari SMP berteman terus sampai memenuhi ruang waktu sekian puluh tahun? Coba kita 42 tahun itu kan reuni kemarin tuh, berarti sampai hari ini tuh 40 lebih plus. Mudah-mudahan sampai kita dipanggil Allah kita begini, kata bertemannya lebih mesra lagi, lebih intim lagi, untuk mengerucut pada penghambaan kepada Allah. Itu kan pertemanan yang hakiki, itu kan itu. Sebetulnya laki-laki itu tidak bisa setia. Oh gitu ya, itu ujungnya sih setia tuh ada hanya pada satu kan. Berhubung dia banyak berarti nggak setia. Bukan, memang dilahirkan untuk tidak bukan makhluk yang untuk dia disetia, tapi dia sebagai makhluk yang bertanggung janab. Janab. Janab itu jayanab. Bertanggung jahat. Bertanggung. Janab itu jahat kabina-bina. Kayaknya Mas Gun ini sedang dalam tekanan, jadi bicaranya sedang penuh dalam keemosian. Jangan emosi, Mas Gun. Hidup jangan emosi, jangan marah-marah. Ya harus gembira. Bagaimana gembira? Ini pekerjaan dikejar-kejar, data mesti biasa besok selesai, padahal ruwet. Data apaan? Nggak tahu, dia kan ya Lagi pegang proyek. Lagi pegang proyek. Oh, Data-data di PA tuh. PA siapa? Pengadilan. Oh jadi calo. Oh iya. Percaloan tuh lumayan loh. Calo perceraian. Jadi punya listing. Waduh, rupanya itu selama ini. Iya. Banyak diberi pilihan, sedangkan dia nggak punya kriteria. Pilihannya banyak, saya harus milih yang kriterianya. Wah itu gimana? bingung loh, itu nyiksa loh. Itu nyiksa. Pilihan banyak, Iya. tapi kriteria nggak ada, bingung atau? Bingung atau? Ya hanya berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah gitu kan. Dan kebetulan pengalamannya buruk semua gitu. Nah makanya kan susah kan. Mas Gun, tentang pandangan Mas Gun itu loh, apa sih bedanya loyalitas dan kesetiaan? Dua barang yang sama atau beda? Dalam hal apa? Setia apa nih perusahaan? Ya, terserah. Kan kata tadi Om Ake kan gitu. Mau perusahaan atau rumah tangga atau apa gitu kan? Perusahaan bisa setia, loyal, boleh lah. Rumah tangga nggak jelas nih. Tergantung sudut pandang masing-masing nih kan. Berapa sudut pandang dari prianya atau dari wanitanya gitu Mas. Yang masih bertahan apa yang udah kabur? Beda lagi. Tapi setia tidak setia itu tetap kok. Itu jalan Allah yang terbaik gitu. Pertemanan itu tidak mudah terjadi. Kadang-kadang dalam pertemanan sebagaimana dalam kehidupan yang lain ada kekecewaan, ya, harapan. Biasanya kecewa itu terkait dengan harapan. Punya harapan tertentu, karena tidak tercapai, akhirnya kecewa. Pertemanan saya sama Mas Gun aja. Memang kita kenal dari SMP. Yang saya pelajari, kita mengalir sajalah, jangan berekspektasi apa-apa gitu. Kalau mau bertemannya lama ya. Saya sama Mas Gun itu kan bareng. Kemudian ada satu masa hilang gitu. Dia menikah dan sebagainya. Saya kemana, dia kemana. Nanti ketemu lagi, sampai sekarang kan ketemu lagi. Adakah sesuatu yang saya merasa sakit hati oleh beliau? Nggak tahu, kalau beliau mah saya tahu banyak sakit hatinya sama saya. Oh iya. Oh iya. Iya. GR. Ya kan banyak kan sih beliau. Dia sakit hati sama gue juga gitu kan. Paling buruk begitulah. Tapi apa namanya, jangan dijadikan sesuatu yang menghambat pertemanan gitu kan. Ya kalau misalnya berantem kecil sih biasa lah. Tapi kita nggak pernah satu selera urusan wanita. Nggak pernah. Jadi nggak pernah memperebutkan itu aja. Nggak pernah memperebutkan itu. Nah, jadi saya merasanya ini teman angkot yang loyal ya. Loyal itu kan tidak harus mengabdi, bukan. Tapi pertemanan kita, loyalitas itu berusaha untuk tidak saling menyakiti saja. Apa yang terjadi ya mengalir aja gitu kan gitu. Karena kita tidak pernah mengalami berantem yang nggak pernah. Kalau berantem, oh lu begini, oh lu begini, itu mah
bercanda judulnya ya. Jadi lebih dibawa kepada bercanda gitu kan. Jadi saya tidak dari awal memang tidak punya ekspektasi, wah saya berteman dengan Mas Gun harus begini. Terutama dari sisi saling membesarkan hati ya, itu kerasa banget. Ketika saya terpuruk, dia membesarkan hati saya, sudah Mas, Allah itu sudah menentukan jalan yang terbaik buat Mas, seperti sampai sekarang kan gitu. Begitupun ketika dia dalam kondisinya sedang menurun gitu kan, ya saya bilangnya wis Mas kawin manik baik. ya gitulah, kita bercandaannya seperti begitu kan gitu. Jadi sampai sekarang ya loyalitasnya kami ini adalah saling menjaga hati aja gitu kan, untuk supaya sama-sama tidak tersinggung, karena kita udah sama-sama tahu lah gitu kan. Yang saya alami berteman tanpa ekspektasi dengan beliau, hanya saya menganggap beliau orang baik sih, begitu saja. Dia tidak satu pun berniat menyakiti saya pun. Kalau dia ngomong keras, ngomong apa, dia itu luar biasa. Ketika saya dalam keadaan sulit, dia ngasih referensi, ada segini Mas, dibaca itu satu-satu sampai dikumpulin ada segini di saya. Apa itu kertas bentuknya? Buku apakah? Macem-macem lah. Dia mencoba mengangkat saya dari keterpurukan gitu kan. Ayo jangan terlalu memikirkan gitu, kita cari solusi, jangan mandek di masalahnya, tapi kita cari solusinya harus gimana nih. Itu yang selama ini saya rasakan sampai saat ini ya, sama beliau itu selalu begitu. Itu urusan pertemanan. Kalau urusan pekerjaan, kalau setiap merekrut orang juga selalu bicara begitu. Kita hanya minta kejujuran saja dari Anda. Kalau pekerjaan mah bisa dipelajari, tapi kejujuran yang sulit. Terus loyalitas itu adalah pengabdian bukan kepada saya, tapi kepada perusahaan atau kepada kantor, supaya dia bekerja all out lah yang dia bisa. Optimal untuk memajukan institusi yang sedang kita jalani sama-sama. Mungkin saya salah memandang, wah kok ini seperti tidak loyal terhadap kantor atau terhadap atasan. Kan mungkin kantor juga punya, kamu harus begini ya, kamu harus mikir gini. Dia menolak. Tapi dari situlah saya akhirnya melihat mana sih yang sebenarnya orang-orang yang punya dedikasi. Saya akhirnya menyebutnya sebagai dedikasi. Dedikasinya yang all out terhadap ini dan tidak. Itu membuka kepada saya, Allah menyelamatkan saya untuk menyelamatkan semua gitu kan. Kamu kalau bekerjanya sama yang begini, yang dedikasinya kurang, nantinya terus-terusan begitu, nanti kan kita akan hancur. Jadi loyalitas apa dedikasi ya begitu deh. Itu topinya sudah kayak Romo ya, Romo. Ono malin. Dia selalu dicuri hatinya. Ciri. Cek orang Sunda mah Bokasa. Bokasa itu no? Kan dulu ada raja di Raja Bokasa itu mah di Afrika itu mah. Ya. Istrinya banyak kan. Makanya namanya Bokasa. Eta iya sih. Bokasa teh bogoh kasasaha. Di KBW di Bogohan. Jangan dibahas, udah kata yang netizen, udah ngobrolnya jangan di deket-deket jurang. Iya. Itu obrolan bibir jurang. Bibir jurang gitu. Bahaya. Udah Indonesia gelap itu. Wah. Ini mah nanti psikologi tambah gelap. Ya, tapi kan pada prinsipnya gini lah, bahwa kita yakin bahwa orang itu kan punya karakter masing-masing ya. Punya karakter masing-masing, punya lebih dan kurang. Saya kurangnya banyak banget. Ya, kita masing-masing merasa jangan terlalu lebih lah, pasti banyak kurang. Nah, ketika ada seseorang menurut pandangan kita dia ada kesalahan atau kekurangan, dia udah diamin aja, memang itulah dia gitu loh.
nggak usah terus diperpanjang gitu. Suatu ketika nanti juga akan kembali normal. Dan ini yang penting mulut sih sebenarnya. Ngeri saya sama mulut tuh, terutama kaum wanita nih, ngomong dulu mikir belakangan gitu. Saya juga kadang suka terjadi hal itu gitu. Setelah itu saya menyesali gitu. Ada sesuatu kejadian yang membuat kita menjadi langsung keluar dari mulut kita. Nah itu kita nggak tahu tuh apakah menyakiti yang bersangkutan apa enggak. Nggak mikir dulu kan langsung keluar. Ini yang sering terjadi begitu. Ya kita lihat aja di sekeliling kita banyak begitu kan. Coba diam dulu, diam merenung gitu. Gue ngomong gini, nyakitin dia nggak ya? Dan itu sering terjadi, saya diam itu saya mikir, aduh untung saya nggak ngomong gini. Kalau nggak kan dia tersinggung dan bla 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 dan seterusnya. Jadi paling aman memang diam sih. Dia mikir, dan ini memang jarang dilakukan oleh orang ya. Kebanyakan laki ngomong udah marah-marah baru mikir dia. Tapi kebanyakan laki memang karena dia nggak kalah lah masalah omongan dengan perempuan ya, mereka mikir dulu biasanya gitu. Dan kebanyakan diem. Ini soal gender ya, laki perempuan. Dan sebaiknya kita begitulah. Kalaupun mau sakit hati, udah sakit hati sendiri aja. Jangan nyakitin orang lain. Saya sampaikan ke anak-anak, udah kamu sendiri, kamu asal jangan nyakitin orang lain aja. Nanti teman-temanmu, kamu ngomong gak, diam aja, lebih baik kamu yang sakit. Suatu ketika nanti kita akan bertemu lagi gitu dengan temanmu itu, kan ketemu lagi dalam kondisi yang nyaman gitu. Mas, emangnya gue sakit hati sama dia banyak sama dia. Aduh dia main aja, ngapain gitu, emang dia kayak gitu kan, gitu aja kan. Ini kan Dia cinta kan dia sama gue kan. saya lebih baik begitu, Mas. Lebih baik saya husnudzon saja, jangan suudzon sama dia gitu. Tapi ya sudahlah, biarin aja lah, emang dia kayak gitu kok. Emang gue pikirin gitu aja. Itu ciri-ciri orang kalah. Tinggal minta sama Allah aja, kan hati, kalau kita yakin bahwa hati milik Allah, ya tinggal minta sama Allah untuk selalu dibimbing gitu. Jadi ketika kita mau melakukan satu kesalahan langsung dilem gitu. Nah, itu sering terjadi juga gitu. Aduh, kenapa aku nggak bisa ngomong ya? Aduh, kenapa? Nah, dan seterusnya gitu. Itu banyak juga saya alami itu. Banyak. Nah, itulah. Makanya setiap saat kita harus minta bimbingan sama Allah gitu. Nah, jadi kalau nggak senang sama seseorang atau siapa gitu, ya tinggalkan aja. Mungkin berapa saat nanti sudah mulai adem emosi, ketemu lagi gitu. Ya, jadi selalu nyaman gitu. Nah, Pak Ustadz, tadi kan kita ngobrol tentang dedikasi, tentang loyalitas. Sebenarnya di agama kita ada aturannya nggak sih? Bahwa kita tuh harus setia mah di bibir jurang lagi kalau setia. Bibir jurang. Udah ngomong Angel setia. Udah tuh, maksudnya tuh ya petunjuknya kayak apalah gitu kan, bimbingannya. Angel, saya ngomongnya udah bibir jurang ini. Kalau udah ngurusin setia Pasti banyak yang menghujat, Mas, lebih banyak ya Mas. iya. Kalau yang wanita mungkin, nah iya harus setia. Kayak yang laki, apa sih? Makanya kan dunia lebih banyak wanita, berarti kita lebih banyak dihujat gitu. Takut. Takut karena kita masih butuh wanita. Coba kita masuk dari konsep Islam tentang al-wala wal baro. Itu adalah prinsip tauhid sebetulnya. Nah, karena memang dalam tadi yang diucapkan melingkar-lingkar banyak itu, yang berpuluh tahun kita jalani kehidupan ini, itu terkait masalah muamalah, yang di situ nanti ada ibadahnya. Tapi semuanya itu bersendikan pada suatu prinsip-prinsip utama yang harus dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Itulah yang nanti kita masuknya ke wilayah tauhid, wilayah akidah. Makanya di sini ada yang disebut prinsip al-wala wal baro, tentang loyalitas dan konsep berlepas diri, wal baro. Tadi tuh ikut, loyal, komit, atau aku enggak gitu. Al-wala itu kesetiaan. Nah, sok biar mau ngomong di bibir jurang juga, ini mah definisi ulama, sok mau digimanain. Al-wala itu adalah kesetiaan, loyalitas kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang beriman, insya Allah, ya, ikhwatu iman,
ia mencakup mencintai apa yang dicintai Allah, apa yang dicintai Rasulnya, dan apa yang dicintai oleh sesama orang beriman. Dia akan jaga itu, komitmen itu. Kalau diringkas, al-wala itu adalah kesetiaan memegang hukum-hukum Allah. Karena pasti baik ujungnya, pasti baik. Walaupun pahit rasanya kalau berpegang pada hukum Allah, sering pahit juga sih. Ya capek, ya perih gitu, pedih. Tapi bener gitu, surga jaminannya gitu. Nah kalau al-baro berarti melepaskan diri, menjauh, tidak berafiliasi, non-affiliate dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Itu gampang tuh kan, lebih gampang kita. Itu nanti masuk dalam ring sosialnya dari akidah ini, baik itu nanti berteman, berbisnis, mengelola institusi, baik itu profit maupun nanti yang non-profit pun gitu. Misalkan di ormas, kita selalu berpegangnya pada itu, pada al-wala wal baro. Al-baro itu kunci utamanya biasanya itu adalah kesyirikan. Al-baro tuh. Kalau kita bayangin kesyirikan bukan perdukunan saja, bukan ya. Syiriknya orang menuhankan harta, jabatan. Kalau syirik pada harta itu lahirnya seperti sekarang kan, korupsi di mana-mana, tipu menipu. Dari syirik asalnya itu. Kenapa? Tidak al-wala, tidak berpegang pada hukum-hukum Allah. Jadi pertemanan dikorbankan, kekeluargaan dikorbankan. Jadi kesetiaan dalam konteks agama berbeda dengan makna kesetiaan yang tadi. Harus setia kepada pasangan gitu tuh. Yang nanti dulu yang seperti apa? Pasangan yang tunduk pada aturan Allah dan Rasulnya, tentu kita setia untuk melaksanakan kewajiban, menunaikan hak-haknya pasangan kita. Itu al-wala tuh ya. Atau karyawan kita, bayarkan ibaratnya sebelum keringatnya kering, tidak menunda-nunda, tidak membebani karyawan berlebihan dengan pekerjaan yang di luar kemampuannya. Zalim, jangan zalim ke karyawan, ke teman, ke semuanya. Jadi simpel kok seperti itu. Tadi Kang Ake, Mas Gun, itu kan selama bertahun-tahun saling banyak memaafkan gitu tuh. Iya kan, saling banyak memaafkan. Kegesek lagi, terluka lagi, saling memaafkan. Kenapa? Karena masih sama-sama beriman. Kalau orang-orang beriman nih gini, masih sholat gitu. Masih sholat, masih mau dengerin pengajian, masih mau begini. Ketika dia ngegesrek orang, nyerempet, set, nanti ada tiba-tiba masa perenungan. Yang tadi tuh, yang tadi Mas Gun bilang, aduh, untung aku tadi nggak ngomong itu. Kalau ngomong itu sakit hati dia. Kita itu dituntun dengan sendirinya. Ini bukan masalah goib ini mah, bukan. Ini masalah yang real, ya, logis maksudnya. Bahwa ketika orang sering masuk dalam ruang kontemplasi dan tadi amal yang paling berat itu sebetulnya diem, bukan ngomong gitu loh. Amal yang karena menahan diri untuk tetap diam itu tidak mudah juga, tidak mudah. Kita penuhi haknya orang di sekitar kita itu. Itulah konsep kesetiaan dalam Islam. Kalau itu dilakukan, ya insya Allah ketersinggungan, gesekan itu akan menjadi lebih terkurangi gitu, lebih terkurangi. Banyak hal-hal yang memang harus memenuhi ruang dan waktu. Maksudnya begini, kenapa kita nih ditakdirkan dari SMP berteman terus sampai memenuhi ruang waktu sekian puluh tahun, coba kita 42 tahun itu kan reuni kemarin tuh, berarti sampai hari ini tuh 40 lebih terus plus. Mudah-mudahan sampai kita dipanggil Allah kita begini gitu, bertemannya lebih mesra lagi, lebih intim lagi untuk mengerucut pada penghambaan kepada Allah. Itu kan pertemanan yang hakiki, itu kan itu. Allah kan sudah bilang wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu juga banyak tuh interaksi yang dilakukan. Tolong menolonglah kamu, bantulah, setialah dalam urusan ketakwaan. Orang untuk tetap setia dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kamu tolong menolong, sokong menyokong dalam urusan dosa dan pelanggaran, itsmi wal udwan. Jadi kan sekarang nih kita lihat orang banyak masuk lahan kehidupannya itu dari sokong menyokong urusan pelanggaran dan permusuhan.
permusuhan malah di-maintain menjadi mata pencaharian. Ya sekarang yang paling ringan apa? Bikin hoax, ya kan? Bikin hoax yang orang jadinya marah, nanti timbul berita terus tuh, silih tembalan di media, itu kan jadi duit tuh. Jadi kewajiban menolong saudara itu baik dalam dia berbuat kebaikan atau dia sedang berbuat salah, kita tolong itu dua-duanya. Tolonglah saudaramu, baik dia yang berbuat zalim ataupun yang dizolimi. Tolong dari mereka bertanya, wahai Rasulullah, aku tentu akan menolong orang yang dizolimi dong. Logikanya menuntun seperti itu. Tetapi bagaimana jika orang yang berbuat zalim malah ditolong? Bagaimana caranya? Beliau jawab, kamu cegah dia dari kezaliman supaya jangan berbuat zalim. Itulah cara menolong orang zalim tuh, begitu. Nah, ini tugasnya fungsi pertemanan kita. Tugasnya fungsi tata kantor, prosedur SOP di kantor tadi, loyal terhadap perusahaan. Ketika komitmen tadi sudah dibangun, kesetiaan sudah dibangun, kamu mau terima nggak aturan pekerjaan di sini? SOP-nya begini, salary segini, dan seterusnya, jenjangnya segini. Kalau dia bisa komit, dapat reward. Tapi kalau dia tidak komit, tentu ada musyawarah di situ kan, diingatkan dan seterusnya. Ngantuk ya? Iya. Iya. Iya, saya ngantuk. Iya. Makanya kita berantem aja yuk, biar kita nggak ngantuk.